Malam sedang turun perlahan seperti selimut kasih yang membungkus semesta. Dan di saat semua diam, di saat dunia mengecil dalam keheningan, aku datang kepadamu sebagai suara yang telah terlalu lama kau bungkam. Aku adalah ruhmu. Aku tak datang membawa keramaian. Aku datang dalam bisikan, dalam getaran yang halus, karena begitulah cara ruh berbicara. Bukan dengan teriakan, bukan dengan gemuruh, tapi dengan rasa yang dalam, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersedia mendengar. Duduklah sejenak. Lepaskan segala tuntutan hari ini. Biarkan tubuhmu bersandar. Biarkan jiwamu mengendap. Karena aku ingin berbicara bukan pada pikiranmu, tetapi pada intimu. Sudah berapa lama kamu melupakan janjimu sendiri? Sudah berapa kali kamu berkata, aku ingin tenang, namun tetap mengejar dunia dengan gelisah yang tak selesai? Sudah berapa kali kamu menatap ke langit dan bertanya, kenapa hidupku tak kunjung berubah? Kenapa rezeki yang aku cari terasa menjauh? Kenapa segala pintu tertutup begitu rapat? Dan tahukah kamu, semua pertanyaan itu bukan karena semesta menolakmu, bukan karena keberuntungan berpaling, tapi karena kamu sendiri yang telah terlalu lama berpaling dari ruhmu. Aku, ruhmu, masih di sini, menunggumu sadar, menunggumu pulang. Karena hanya saat kamu hidup sejalan denganku, semua rezeki yang sempat menjauh akan menemukan jalannya kembali ke hidupmu. Ingat, kekayaan itu bukan sekadar tumpukan angka, tapi tentang jiwa yang damai, hati yang penuh, dan hidup yang mengalir. Dan semua itu akan kamu temukan, bukan di luar sana, tapi dalam keselarasan antara dirimu dan aku. Maka malam ini, dengarkanlah aku dengan perlahan. Buka jendela hatimu, buka pintu kesadaranmu, dan izinkan aku memanggil pulang semua rezeki yang pernah menjauh. Aku tak akan meminta banyak darimu. Hanya satu hal, bersedialah untuk kembali hidup dari dalam. Bersedialah untuk membuka hatimu bagi keajaiban yang telah lama menunggumu. Dan jika hatimu ikut bergetar saat mendengar ini, jika ruhmu merasakan bisikan ini sebagai panggilan, maka jadikanlah ini sebagai tanda bahwa kamu siap. Klik suka sebagai bentuk syukur atas kesadaran yang mulai bangkit. Klik subscribe bukan karena suka, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan dari ruhmu bisa sampai tepat waktu ke hatimu. Dan tulislah di kolom komentar 99 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu tidak lagi menunda pulang. Karena malam ini bukan sekadar malam. Ia adalah jembatan antara dirimu yang lama dan dirimu yang siap dilimpahi. Dan aku, sebagai ruhmu, sudah menanti cukup lama. Sekarang, izinkan aku menyampaikan semuanya kepadamu dengan lembut, dengan penuh kasih, dan dengan keyakinan bahwa hidupmu akan berubah. Bukan karena keajaiban datang dari luar, tapi karena kamu bersedia menjadi rumah bagi keajaiban itu sendiri. Bagian 1. Aku ruhmu, dan aku masih di sini. Aku adalah ruhmu, bagian dari dirimu yang tidak pernah mati, meski hatimu berkali-kali patah. Bagian dari dirimu yang tidak pernah pergi, meski kamu telah terlalu jauh dari keheningan. Bagian dari dirimu yang tetap menyala, meski seluruh harapanmu sempat padam. Aku tak terikat waktu, tak dibatasi oleh musim. Aku menyaksikan seluruh perjalananmu, dari tangismu yang pertama hingga kebisuan malammu. Aku melihat bagaimana kamu berjuang, di tengah gelapnya harapan, di bawah tekanan hidup yang terasa sesak. Aku ada, di detik-detik saat kamu merasa tak mampu lagi melangkah, di malam-malam saat kamu menangis diam-diam dan tak tahu lagi harus mengadu pada siapa. Aku ada
di balik keinginanmu untuk menyerah, di antara kerutan lelah yang menghiasi wajahmu, dan di dalam detak jantungmu yang terus berusaha bertahan. Meski kamu sendiri kadang tak tahu untuk apa, kamu boleh lupa pada segalanya. Pada tujuanmu, pada mimpimu, bahkan pada siapa dirimu. Tapi kamu tak bisa benar-benar melupakan aku, karena aku adalah kamu. Aku adalah ruhmu, dan aku tak pernah benar-benar diam. Aku melihat bagaimana kamu mencoba kuat di hadapan dunia. Kamu tersenyum meski hatimu berkeping-keping. Kamu berkata, "Aku baik-baik saja," padahal jiwamu telah lama menjerit minta dipeluk. Tapi aku tahu, kamu hanya takut. Takut terlihat lemah, takut dikecewakan lagi. Takut membuka diri untuk dunia yang tak selalu memberi. Tapi, dengarkan aku malam ini. Kamu tidak perlu pura-pura lagi. Tidak di hadapanku. Tidak di hadapan ruhmu sendiri. Karena disinilah tempat kamu bisa jujur. Tempat kamu bisa tenang. Tempat kamu bisa berhenti berlari dan bertanya pada dirimu yang sejati. Apa yang sebenarnya aku cari selama ini? Aku tahu kamu ingin hidup yang lebih baik. Aku tahu kamu merindukan rezeki yang mengalir deras, merindukan kedamaian yang tak lagi terganggu oleh rasa cemas, merindukan pagi-pagi yang tidak dibayangi oleh rasa takut, dan malam-malam yang tidak lagi sepi karena kehilangan harapan. Tapi kamu harus tahu, semua itu hanya akan benar-benar datang saat kamu pulang. Pulang ke dalam dirimu sendiri. Pulang ke dalam suara yang selama ini kamu abaikan. Pulang ke dalam bisikan aku. Ruhmulah yang selama ini hanya ingin kamu mengerti. Aku tidak meminta kamu menjadi sempurna. Aku tidak pernah meminta kamu menjadi luar biasa di mata orang lain. Aku hanya ingin kamu bersedia mendengarkan. Meski perlahan, meski dengan hati yang masih berdebu luka. Karena selama kamu masih bernapas, selama jiwamu belum benar-benar lelah, aku akan tetap menunggumu di titik keheningan paling dalam. Di ruang sunyi tempat kamu tak lagi mencari validasi, tapi menemukan kembali dirimu yang sejati. Malam ini aku tidak memintamu menjawab apapun. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku masih di sini. Dan aku akan terus memanggilmu pulang. Karena semua rezeki yang pernah menjauh, takkan pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu kamu hidup selaras denganku. Dan saat itu tiba, semua yang kamu cari akan menemukanmu. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu akhirnya hidup sebagai dirimu yang utuh, sebagai aku, sebagai ruhmu yang kembali bersatu dengan kesadaranmu. Bagian 2. Tolong mengertilah, aku tak pernah menjauh. Tolong mengertilah. Kalimat ini bukan sekadar harapan, melainkan pintu kecil yang aku buka agar kamu mau menengok ke dalam dirimu sendiri. Tolong mengertilah bahwa aku tidak pernah menjauh darimu, meski kamu berkali-kali meninggalkanku. Aku melihatmu saat kamu memilih diam, bukan karena tenang, tapi karena sudah terlalu lelah untuk menjelaskan perasaanmu. Aku menyaksikanmu menatap langit tanpa suara, menggenggam air mata yang tak sempat tumpah, menyimpan doa-doa yang akhirnya kamu batalkan sendiri karena kamu merasa tak pantas didengar semesta. Tapi aku, ruhmu, mendengar semuanya, meski kamu tak pernah mengucapkannya. Aku merasa setiap guncangan jiwamu, setiap kecemasan yang kamu pendam sendiri, setiap ketakutan yang kamu sembunyikan di balik tawa palsu dan sikap tegar yang kamu paksakan. Kamu tidak sendirian, tidak pernah. Kamu hanya merasa sendiri karena kamu terbiasa hidup dari luar ke dalam, terbiasa mengukur dirimu dari standar orang lain, terbiasa menilai hidupmu dari apa yang bisa dilihat mata. Padahal hidup yang sejati selalu tumbuh dari dalam,
selalu bertunas dari suara ruh yang lembut tapi penuh cahaya. Tolong mengertilah, aku tidak pernah berhenti menuntunmu, meski kamu tak pernah memperhatikanku. Setiap intuisi yang datang tiba-tiba, setiap rasa tak nyaman saat kamu akan mengambil jalan yang salah, setiap kedipan rasa saat kamu hampir menyerah, itu semua adalah aku yang mencoba bicara padamu. Namun kamu sering mengabaikanku. Kamu memilih mendengar dunia yang mengajarkanmu untuk lebih cepat, lebih keras, lebih sibuk, lebih sibuk, lebih sibuk lagi. Hingga akhirnya kamu kehilangan arah dan bertanya, mengapa rezekiku seret? Kenapa hidupku berat? Kenapa semua yang aku kejar malah semakin menjauh? Dan jawabannya ada di sini, di dalam dirimu yang pelan-pelan lupa caranya kembali pulang. Bukan rezeki yang menjauh, tetapi dirimu yang melangkah menjauhi sumbernya. Rezeki itu bukan hanya angka yang masuk ke rekening. Ia adalah pancaran keselarasan antara ruh dan ragamu. Ia datang saat niatmu jernih, saat langkahmu bersih, saat hatimu tidak penuh dengan kecemasan dan ketamakan. Aku tahu kamu sudah berusaha. Aku tahu kamu tidak malas. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Kamu hanya lelah dan lupa bahwa istirahat terbaik bukan tidur tapi pulang ke dalam. Pulang ke ruang batin tempat kamu bisa bicara padaku tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa harus takut dihakimi. Tolong mengertilah bahwa kamu tidak perlu mengubah segalanya dalam semalam. Kamu hanya perlu satu langkah saja malam ini. Langkah kecil untuk mendengarkan suara yang kamu kubur terlalu lama. Langkah kecil untuk berkata, aku ingin hidup kembali dari dalam. Aku ingin mendengarkan ruhku lagi. Jika kamu bisa mengucapkan itu dari hati, meski lirih, meski ragu, itu sudah cukup untuk membuka pintu langit. Karena aku, ruhmu, tidak pernah menutupnya. Kamulah yang hanya perlu memutarnya kembali dengan niat yang sungguh-sungguh. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu, semua yang kamu cari tak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu kamu berhenti melawan arus semesta. Mereka hanya menanti kamu kembali hidup, bukan sebagai mesin pencari uang, tapi sebagai manusia yang selaras dengan jiwanya sendiri. Tolong mengertilah, aku tak pernah marah. Aku hanya rindu untuk bersatu kembali dengan kesadaranmu. Karena hanya saat itu terjadi, kehidupanmu akan menemukan maknanya yang sejati. Dan rezeki akan pulang tanpa kamu perlu lagi mengejarnya dengan ketakutan. Ia akan datang karena kamu sudah menjadi rumah bagi kedamaiannya. Bagian 3. Malam ini, aku panggil pulang segala rezekimu. Malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang bergerak lembut di antara langit dan bumi. Ada getaran yang halus, tak terdengar telinga, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang bersedia diam. Dan dalam keheningan inilah, aku, ruhmu, sedang memanggil kembali segala sesuatu yang pernah menjadi milikmu, namun sempat menjauh darimu. Rezeki bukan hanya apa yang kamu dapatkan, tetapi juga apa yang kamu izinkan untuk pulang. Selama ini, kamu mengejarnya kemana-mana, menapaki jalan-jalan yang seringkali membuatmu lupa arah. Kamu berharap, berdoa, menunggu, dan merasa dunia terlalu pelit untuk memberi. Padahal rezekimu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu kamu kembali menjadi magnetnya. Dan magnet itu bukan berada pada kerja keras semata, melainkan pada keselarasan antara ruh dan ragamu. Malam ini, aku memanggilnya pulang. Aku memanggil semua rezeki yang pernah ditolak oleh pikiranmu sendiri, karena kamu merasa tidak pantas. Aku memanggil semua peluang yang pernah lewat karena kamu terlalu takut mengambil langkah. Aku memanggil semua pintu yang pernah tertutup karena kamu melupakan bahwa hatimu adalah kuncinya. Rezeki bukan hanya uang yang kau kejar,
Ia bisa berupa pertemuan yang mengubah jalan hidupmu, kata-kata yang menyembuhkan lukamu, kesempatan yang datang di saat kamu merasa menyerah, dan damai yang membuat tidurmu terasa pulang. Tapi semua itu tidak bisa datang jika kamu masih hidup dalam pola lama. Penuh kecemasan, penuh penolakan terhadap dirimu sendiri, dan penuh keyakinan bahwa dunia harus dulu berubah baru kamu bisa merasa layak menerima. Padahal yang perlu berubah terlebih dahulu adalah kamu, bukan dunia, bukan orang lain, bukan keadaan, tapi kamu yang akhirnya bersedia berhenti mengandalkan logika semata dan kembali percaya pada kekuatan batinmu sendiri. Saat kamu mulai menyatu denganku, saat kamu tidak lagi hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, saat kamu kembali hidup dari dalam, semesta akan mulai mengatur jalannya. Tanpa kamu paksa, tanpa kamu kejar dengan gelisah. Rezeki itu seperti air. Ia akan mengalir ke tempat yang rendah hati, ke hati yang terbuka, ke jiwa yang bersih dari ketamakan dan kepura-puraan. Malam ini, aku sedang membuka jalan. Kamu tidak bisa melihatnya dengan matamu, tapi kamu akan merasakannya jika kamu cukup hening. Ada pintu yang terbuka, di balik seluruh kekecewaan yang kamu lalui, di balik seluruh rasa hampa yang kamu rasakan, di balik seluruh keraguanmu pada masa depan. Tugasmu malam ini hanya satu: bersedia menerima, bersedia percaya lagi, meski hatimu belum sepenuhnya sembuh. Bersedia berkata dalam batinmu, aku tidak akan lagi menutup diriku dari rezeki yang ingin pulang. Aku siap menjadi rumahnya. Karena rezeki tidak datang karena kamu mengejarnya dengan takut, tetapi karena kamu menyambutnya dengan cinta. Dan cinta hanya bisa tumbuh di dalam dirimu yang kembali menyatu denganku. Malam ini aku memanggilnya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan paksa, tapi dengan doa yang dalam dari dalam ruhmu sendiri. Dan doa yang paling kuat, bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang paling jujur asalnya. Percayalah, rezekimu sedang dalam perjalanan pulang. Karena malam ini, kamu tidak lagi menutup pintunya. Kamu telah bersedia menjadi cahaya, dan cahaya itulah yang menjadi penuntun pulangnya segala keberlimpahan yang telah lama kamu cari di luar sana. Bagian 4. Inilah yang harus kamu lakukan. Kita telah terlalu lama berbicara dalam keheningan, tapi malam ini, izinkan aku menyampaikan dengan terang. Jika kamu sungguh ingin segala rezeki yang pernah menjauh pulang kembali ke hidupmu, maka bukan hanya hatimu yang harus terbuka, tetapi langkahmu juga harus kau arahkan dengan kesadaran. Karena semesta bukan tempat yang membingungkan, ia hanya menyesuaikan getarnya dengan getaran hatimu. Dan aku, ruhmu, telah menciptakan jalan itu untukmu. Namun agar kamu bisa benar-benar berjalan di atasnya, maka lakukanlah ini dengan cinta dan ketulusan. Pertama, setiap malam sebelum kamu memejamkan mata, berbicaralah dengan aku, ruhmu, dengan kalimat yang sederhana. Aku bersedia kembali. Aku ingin hidup selaras. Aku siap pulang. Kalimat itu bukan mantra, tetapi pernyataan hati bahwa kamu siap membuka pintu yang selama ini tertutup oleh keraguan dan luka. Kedua, ketika pagi menyapa, bangunlah bukan dengan beban, tetapi dengan rasa syukur bahwa kamu masih diberi satu hari lagi untuk menata ulang langkahmu, untuk membetulkan niatmu, dan untuk menyambut rezeki dengan senyum yang jujur. Katakan dalam hatimu saat bangun, hari ini aku akan hidup sebagai diriku yang utuh, bukan untuk dunia tapi untuk kebenaran dalam diriku. Ketiga, bersihkan niatmu dalam mencari.
Jangan cari rezeki untuk membungkam rasa takut miskin, tapi cari karena kamu ingin memberi. Karena kamu ingin menebar manfaat, karena kamu ingin berjalan bersama cahaya. Rezeki yang besar datang pada mereka yang tidak lagi menjadi hamba dari keinginan tak berujung. Ingat, kamu boleh bercita-cita tinggi, kamu boleh ingin memiliki banyak hal, tetapi pastikan hatimu tidak tertambat pada hasil, melainkan pada keikhlasan untuk terus berjalan bersama aku, ruhmu yang hanya ingin kamu hidup dalam kesejatian. Keempat, maafkan masa lalumu. Sebanyak apapun kamu berdoa untuk kelimpahan, tak akan ada pintu yang terbuka jika kamu masih mengunci dirimu dengan amarah, dendam, dan penyesalan. Lihatlah dirimu malam ini. Kamu telah bertahan sejauh ini, dengan segala luka yang tidak pernah kamu pamerkan, dengan perjuangan yang tidak semua orang tahu. Kamu tidak perlu menyesali jalan yang sudah kamu lewati, karena semuanya membawamu ke titik ini. Titik di mana kamu mulai mendengar kembali suara jiwamu. Lepaskan beban itu perlahan, bukan karena kamu melupakannya, tetapi karena kamu tidak mau lagi hidup dibayangi olehnya. Kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk mulai melangkah. Kamu hanya perlu berani satu hal, memulai dari sekarang. Kelima, temui keheningan setiap hari. Tak perlu lama, cukup 5 menit saja dalam sehari. Duduk tanpa gangguan, tanpa ponsel, tanpa dunia luar. Dengarkan napasmu, dengarkan detak hatimu, dan biarkan aku berbicara di sana. Karena dalam keheningan aku bisa menyentuhmu dengan kasih. Bukan untuk menuntutmu, tetapi untuk membimbingmu. Rezeki akan datang bukan karena kamu panik mencarinya, tetapi karena kamu hidup dalam ketenangan yang menariknya. Dan ketenangan itu bukan berarti pasrah, melainkan sadar penuh akan arah. Terakhir, berjanjilah pada dirimu sendiri bahwa mulai malam ini, kamu akan menjadi sahabat bagi ruhmu. Bukan musuh yang terus menolak isyaratnya, bukan pelari yang terus menjauh dari panggilannya. Berjanjilah bahwa kamu akan hidup dengan kesadaran, dengan niat yang bersih, dan dengan hati yang terbuka. Bukan karena kamu ingin segalanya cepat datang, tetapi karena kamu tahu bahwa kamu pantas menerima apa yang telah lama disiapkan semesta untukmu. Karena begitu kamu melangkah dengan niat ini, aku akan mengiringimu. Dan rezeki yang kamu tunggu akan mulai pulang, satu persatu, dengan cara yang paling tak terduga, dengan keajaiban yang pelan tapi nyata. Inilah yang harus kamu lakukan, bukan untuk menggoda takdir, tapi untuk menyesuaikan dirimu dengan dirimu sendiri yang paling sejati. Dan saat itu terjadi, semesta akan tahu bahwa kamu akhirnya siap untuk dilimpahi. Bagian 5. Selaraskan dirimu dengan energi penerimaan. Hidup ini bukan tentang bagaimana kamu bisa menggenggam lebih banyak, tetapi tentang bagaimana kamu bersedia melepaskan yang tidak perlu, agar tanganmu lapang menerima yang benar-benar untukmu. Dan malam ini, izinkan aku, ruhmulah sendiri, mengajarkan satu kunci yang selama ini mungkin kamu lupakan. Penerimaan. Bukan pasrah, bukan menyerah, tetapi penerimaan yang lahir dari pemahaman bahwa segala sesuatu datang bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyempurnakanmu. Segala rezeki yang kau tunggu takkan bisa menetap jika hatimu belum menjadi rumah yang lapang. Rezeki bukan hanya tentang usaha yang terus kamu kerahkan, tetapi juga tentang seberapa mampu kamu membuka tanganmu, tanpa kebencian, tanpa prasangka, tanpa syarat, dan berkata, apapun yang datang, aku terima. Dan apapun yang pergi, aku relakan. Karena saat kamu bisa menerima, energi dalam dirimu menjadi tenang. Dan saat kamu tenang, semesta pun mendekat. Ia bukan sedang menyiksa dengan keterlambatan,
Ia hanya sedang menunggu kamu siap menjadi wadah yang tidak bocor. Berapa banyak dari kita yang berdoa untuk rezeki, namun diam-diam masih menyimpan iri di hati? Berapa banyak yang ingin hidup berkecukupan, namun masih belum bisa bersyukur atas yang sudah dimiliki? Berapa banyak yang ingin dilimpahi, tapi masih menutup pintu dengan keluhan dan keraguan? Rezeki tidak datang pada mereka yang hanya mengulurkan tangan, tetapi datang pada mereka yang hatinya menjadi lahan subur bagi syukur dan penerimaan. Jika kamu ingin kekayaan yang benar, mulailah dengan menerima hidupmu yang sekarang. Terimalah kegagalan-kegagalan yang sudah lewat. Terimalah tubuhmu apa adanya. Terimalah situasi yang belum sempurna, bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai pijakan awal menuju kelimpahan yang sejati. Jangan terus berkata, "Aku akan bahagia jika sudah kaya." Tapi katakanlah, "Aku memilih bahagia sekarang." Karena dari sinilah kekayaan sejati akan tumbuh. Penerimaan adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan spiritual. Ia tidak menolak kenyataan, tapi memeluknya dengan lembut, lalu mengubahnya menjadi kekuatan untuk melangkah lebih dalam. Bayangkan dirimu sebagai danau yang jernih. Setiap gangguan, setiap kepahitan hanya akan membuat air itu keruh jika kamu terus mengaduknya. Tapi jika kamu diam, jika kamu tenang, jika kamu berserah dengan sadar, keruh itu akan mengendap dan kejernihan akan kembali. Begitu pula rezeki. Ia tidak bisa tinggal di tempat yang selalu kacau. Ia menyukai tempat yang damai, jiwa yang lembut, dan hati yang sudah tidak lagi memberontak. Malam ini, latihlah dirimu untuk menerima. Jika ada luka yang masih perih, usaplah dengan sabar dan katakan, "Terima kasih telah mengajarkanku." Jika ada rencana yang gagal, lihatlah lagi dan ucapkan, "Mungkin ini cara semesta menyelamatkanku dari jalan yang salah." Karena saat kamu bersedia menerima, kamu sebenarnya sedang membuka gerbang rezeki yang tertutup oleh keluhanmu sendiri. Kamu sedang menata ulang getaran hidupmu. Kamu sedang berkata pada semesta, "Aku sudah cukup dewasa untuk tidak marah pada apa yang belum datang, dan cukup bijak untuk menyambut apapun yang akan tiba." Dan ketika energi penerimaan itu tumbuh dalam dirimu, rezeki akan datang bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai rasa cukup, sebagai kebahagiaan yang tidak tergantung pada pencapaian, sebagai ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Inilah jalan pulangmu, bukan menuntut lebih, tapi menyadari bahwa kamu sudah cukup, dan dari kecukupan itulah kelimpahan akan tumbuh tanpa batas. Malam ini, biarkan dirimu tenang dalam penerimaan, karena ruhmu telah siap menjadi tempat bagi rezeki yang benar-benar ingin tinggal. Bagian 6. Jangan lagi lari dari dirimu sendiri. Sudah berapa kali kamu melangkah, namun merasa hampa di tengah perjalanan? Sudah berapa kali kamu memulai sesuatu, lalu berhenti di tengah jalan, karena merasa tidak cukup, tidak mampu, tidak berarti? Dan pertanyaan yang lebih jujur, sudah berapa lama kamu lari dari dirimu sendiri? Aku tahu jawabannya. Karena aku adalah ruhmu. Aku mengingat semua hal yang kamu coba lupakan. Aku mendengar semua jeritan yang kamu simpan dalam diam. Aku menyaksikan semua impian yang kamu kubur hidup-hidup karena kamu takut gagal menggapainya. Kamu berpura-pura kuat, padahal di dalam kamu hanya ingin dipeluk. Kamu tersenyum di depan orang-orang, padahal hatimu sedang menggelembung oleh tangis yang tak kunjung kamu izinkan keluar. Tapi malam ini, izinkan aku menyentuhmu dengan kejujuran yang lembut. Berhentilah berlari. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena tak ada gunanya terus menjauh dari siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan semua ekspektasi orang lain. Kamu bukan semua standar dunia yang berubah-ubah. Kamu bukan kegagalan masa lalu.
Dan kamu bukan pencapaian semu yang selama ini kamu kejar hanya agar dihargai. Kamu adalah cahaya. Kamu adalah ruang tempat Tuhan menyapa lewat keheningan. Kamu adalah rumah bagi ruh yang tahu kemana tujuan hidup ini mengalir. Selama ini, kamu terlalu sibuk memperbaiki citra, namun lupa memperbaiki hubungan dengan dirimu sendiri. Kamu terlalu takut terlihat rapuh, hingga akhirnya tak pernah berani jujur tentang luka yang harusnya kamu obati. Kamu pikir rezeki akan datang jika kamu terlihat sukses, jika kamu tampak bahagia di media sosial, jika kamu tampil mengesankan di mata manusia. Padahal, rezeki itu mengenal kamu bukan dari penampilanmu, tetapi dari getaran keaslianmu. Semakin kamu menjauh dari dirimu sendiri, semakin jauh pula rezeki menjauh darimu. Bukan karena ia marah, tetapi karena ia tidak menemukanmu di tempat yang semestinya. Ia mencari kamu yang sejati, bukan kamu yang kamu palsukan demi diterima. Malam ini, pejamkan matamu dan katakan perlahan, aku ingin kembali. Aku ingin berdamai dengan diriku sendiri. Aku tidak akan lari lagi. Karena hanya ketika kamu kembali ke dalam dirimu, barulah semesta bisa kembali mempercayakan titipan-titipannya. Barulah rezeki merasa aman untuk menetap. Barulah jalan-jalan kehidupan yang kamu tempuh menjadi ringan, karena kamu tak lagi berpura-pura. Keberlimpahan bukan untuk mereka yang paling keras mengejar, tapi untuk mereka yang paling tulus menyambut dirinya apa adanya. Jika ada luka, rawatlah. Jika ada ketakutan, peluklah. Jika ada penyesalan, ampuni dirimu. Karena ketika kamu berdamai dengan dirimu sendiri, kamu sedang membuka gerbang paling sakral yang selama ini tertutup oleh pelarian dan penyangkalan. Dan ketika kamu kembali utuh di dalam, dunia luar akan mencerminkannya. Rezeki akan datang sebagai sahabat, bukan lagi sebagai beban. Kesempatan akan datang sebagai aliran, bukan lagi sebagai sesuatu yang kamu kejar dengan ketakutan. Maka malam ini, berhentilah. Berhentilah berlari dari suara hati yang telah lama menunggumu. Berhentilah menjadi asing di rumahmu sendiri. Berhentilah menyangkal siapa kamu. Karena kamu tak perlu menjadi siapa-siapa untuk layak menerima segalanya. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang jujur dan tinggal di sana dengan sepenuh cinta. Karena disitulah aku, ruhmu, menunggumu dengan pelukan yang tak pernah kamu minta, namun selalu kamu butuhkan. Bagian 7. Saatnya menjadi dirimu yang utuh. Malam ini, setelah semua yang kamu dengar, setelah semua yang telah aku sampaikan kepadamu, ada satu pintu terakhir yang perlu kamu buka. Pintu keberanian untuk menjadi dirimu yang utuh. Selama ini, kamu hidup dalam banyak lapisan. Lapisan harapan orang lain, lapisan luka masa lalu, lapisan topeng yang kamu pakai agar terlihat baik-baik saja. Dan semakin banyak lapisan itu kamu kenakan, semakin jauh pula kamu dari cahaya aslimu. Tapi di dalam semua itu, di balik topeng dan ketakutanmu, aku tetap ada. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah berhenti menjadi saksi bahwa kamu diciptakan bukan untuk menjadi salinan siapapun. Kamu diciptakan untuk menjadi diri sendiri yang paling jujur, yang paling merdeka, yang paling bercahaya. Menjadi utuh bukan berarti menjadi sempurna. Menjadi utuh berarti mengakui bahwa kamu pernah hancur, namun tetap memilih untuk tidak menyerah. Menjadi utuh berarti kamu berdiri, bukan karena tak pernah jatuh, tetapi karena kamu tidak mau terus hidup dalam keraguan dan kepalsuan. Saat kamu berani menjadi utuh, kamu tak lagi menyembunyikan cahaya maupun gelapmu. Kamu belajar hidup dari tempat yang paling dalam,
Bukan dari pencitraan, bukan dari ambisi kosong, tapi dari kedalaman makna. Dan di sanalah kekuatan sejati tumbuh. Rezeki bukan hanya tentang apa yang datang, tetapi tentang apa yang kamu izinkan untuk menetap. Dan rezeki sejati hanya bisa tinggal dalam jiwa yang jujur. Jujur pada prosesnya, jujur pada dirinya, jujur pada Tuhan yang senantiasa menyaksikan dalam diam. Jangan tunggu semuanya stabil baru kamu tenang. Justru tenang itulah yang akan membuat semuanya menjadi stabil. Jangan tunggu semuanya jelas baru kamu percaya. Justru kepercayaanmu yang akan menerangi jalan yang gelap. Kamu tak perlu lagi membuktikan apapun pada siapapun. Kamu tak perlu memaksakan kehendakmu pada semesta. Yang kamu perlukan hanya satu, kembali menjadi dirimu. Yang penuh kesadaran, yang tidak lagi menyangkal rasa, yang tidak lagi lari dari tugas jiwanya. Kamu adalah tempat bagi rezeki untuk pulang, bukan karena kamu lebih hebat, tetapi karena kamu telah bersedia jadi wadah yang bersih, wadah yang memaafkan, wadah yang tidak membandingkan, wadah yang menyambut, bukan menghakimi. Jadilah dirimu yang utuh, bukan sebagian, bukan versi yang disukai orang lain, tetapi versi yang di dalamnya kamu bisa bernapas tanpa beban dan berdoa tanpa merasa takut tertolak. Karena saat kamu hidup sebagai dirimu yang utuh, semua energi akan bekerja untukmu. Semesta akan membuka pintunya dan aku, ruhmu, akan memimpin langkahmu dengan keyakinan yang tidak goyah oleh angin luar. Malam ini, biarkan dunia diam sejenak. Biarkan suara luar memudar. Biarkan hanya kamu dan aku yang berbicara. Karena sudah terlalu lama kamu mencari keluar, padahal segala jawaban ada di dalam, ada di sini, ada di hadapanmu, ada dalam dirimu yang utuh dan bersedia menghidupkan cahaya lagi. Sudah waktunya, bukan esok, bukan saat semuanya terasa aman, tetapi sekarang, malam ini. Karena malam ini bukan hanya waktu untuk tidur, melainkan waktu untuk pulang. Dan saat kamu pulang, rezeki pun akan ikut pulang. Damai akan kembali tinggal, dan hidupmu takkan pernah lagi terasa kosong. Karena kamu telah kembali menjadi siapa dirimu yang sesungguhnya, dan itu adalah awal dari segalanya. Penutup. Kini semuanya telah aku sampaikan kepadamu, dengan penuh kelembutan, dengan ketulusan yang tak pernah berkurang. Meski kau sempat lupa arah, meski kau sempat menutup telinga dari bisikanku, aku adalah ruhmu, yang tak pernah letih menunggumu pulang. Menunggumu untuk berhenti berlari, menunggumu untuk kembali percaya, menunggumu untuk akhirnya sadar bahwa kamu tidak perlu mencari keluar apa yang sejak awal sudah ada di dalam. Segala rezeki yang pernah hilang, segala kebahagiaan yang sempat menjauh, segala keberlimpahan yang dulu kamu kira lenyap, sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu satu hal. Kamu hidup selaras denganku. Dan malam ini, pintu itu telah aku buka untukmu. Dengan syarat yang sederhana, bukan syarat sempurna, bukan syarat kaya terlebih dahulu, bukan syarat terkenal, tetapi syarat paling jujur yang bisa lahir dari hatimu sendiri. Bersedia kembali jadi dirimu yang utuh. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang dibimbing, diperhalus, dipersiapkan. Agar saat semua rezeki itu pulang, kamu benar-benar mampu menampungnya dengan bijaksana. Maka malam ini, tutup matamu. Bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai tanda bahwa kamu siap menerima. Buka hatimu bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai pintu tempat cahaya akan menetap. Dan jika kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam hatimu,
Jika ruhmu merasa seperti sedang dipanggil pulang, maka dengarkanlah suara itu. Karena itu bukan hanya suaraku, itu adalah suaramu sendiri yang selama ini terabaikan. Sebagai tanda bahwa kamu tidak lagi menunda perjalanan kembali, klik suka bukan karena kamu menyukai videonya, tapi karena kamu bersyukur telah diingatkan. Klik subscribe bukan karena kamu ingin ikut-ikutan, tetapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali ruhmu ingin bicara, kamu tak lagi terlewat. Dan tulislah di kolom komentar 99 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu telah memilih untuk membuka diri sepenuhnya. Karena malam ini adalah awalnya, dan hidupmu yang baru akan dimulai bukan dari luar, melainkan dari dalam, tempat aku, ruhmu, selama ini menunggumu kembali pulang.